Dan potongan gimana bro sekarang bro? Potongan apa nih? Potongan fee admin apa segala macamnya. Palingnya itu di seller sih. Seller yang kena. Kalau misalnya affiliate sih nggak ada masalah. Paling jadi kalau misalnya ya namanya platform itu kan pasti akan naik kena potongan dan sebagainya. Ya imbasnya adalah ke afiliatornya. Mungkin satu GMV MX-nya udah nggak ada atau komisinya dikurangin dan lain sebagainya. Paling itu sih. Masih penting ya. Tapi so far sih masih aman sih. Masih cuan, masih gurih sih. GMV-nya GMV Max itu berarti lu masih berharap dengan ada GMV Max. Kalau misalnya nggak ada GMV Max, nggak kena tepat sasaran, nggak ngiklan tuh nggak akan bisa cuan katanya begitu. Sekarang gini loh Bang Der, kita masalah bahas iklan sama GMV Max beda ya. Yang iklan pribadi sama GMV Max ini kan seller nih. Kita bahas dua masalah yang beda nih. Nah sekarang tuh game changer tuh beda Bang Der. Jadi kalau dulu tuh kalau sekarang seller tuh dipaksa harus pakai GMV Max. Karena sistem iklan yang dulu tuh udah nggak ada. Jadi sekarang harus dipakai GMV Max. Jadi semua seller tuh sekarang udah pakai GMV Max. Nah itu malah membantu kita para afiliatornya. Selama konten kita bagus, kita bisa kena GMV Max. Walaupun kita mungkin gak kenal sellernya gitu kan. Nah seperti itu. Nah sekarang cara main seperti itu. Yang kedua, apakah harus iklan? Ini selalu gue bahas juga di storybook gue dan di live-nya gue. Ya silakan, lu punya budget duit lebih silakan gitu kan. Karena iklan ini mikirnya adalah 50-50. 50% profit, 50% rugi. Paling gak begitu. 90% bagi gue boncos, 10% profit. Karena gak semua iklan tuh pasti profit. Kalau iklan pasti profit, gue 50 juta bang dari iklan. Ternyata nggak gitu. Gua terakhir iklan tuh di bulan Mei. Berarti kurang lebih udah 8 bulan sudah tidak iklan sama sekali. Gitu. Jadi yang gue mengandalkan adalah GMV Max. Gitu. Untungnya sih aman ya. Gue pertama gue coba tes nih. Gue jadi study case ya. Makanya di grup gue tuh gue bilang, gue study case. Gue catat semua pengalaman gue. Kita coba ya. Ini 1 bulan gue nggak iklan. Gimana hasilnya? Kalau misalnya ternyata turun, ya udah gue coba iklan lagi. Kita lihat nih perbedaannya. Jadi buat contoh lah, karena gue nggak mungkin ngomong kalau cuma dengan teori. Yang apa yang gue share di grup gue adalah apa yang gue praktekkan. Karena gue sebagai affiliate dari 2022. Ternyata, oh bagus nih. Gue tes bulan kedua, oh oke aman. Ya udah, akhirnya kebablasan gue sekarang udah 8 bulan nggak iklan. Jadi kalau kalian teman-teman ketemu iklan gue, Adli Batul disponsori. Nah mana katanya nggak iklan? Itu bukan gue iklan, GMV Max. Jadi bukan pure nggak iklan, seller lah yang iklanin konten gue. Nah seperti itu. Nah tugas gue bagaimana konten gue tuh bagus, penjualan oke, agar gue kena iklan seller. Seperti itu. Seller bisa langsung ngebidik gak? Gue maunya GMV Max-nya Adli yang ini postingannya. Enggak ya? Dia apakah otomatis dia akan nyari video yang paling kenceng? Iya ada 2. Satu dia bisa minta kode iklan manual kepada kita. Atau yang kedua adalah dia by system. Kan yang review kan semua kedatangan. Oh kreator A, B, C, D. Nah gitu. Nah dia pakai sistem aja. Ntar akan iklanin otomatis. Makanya di pengaturan TikTok itu, di bagian dashboard affiliate itu kelihatan, izinkan toko menggunakan penjualan iklan Anda gitu. Nah itu kita nggak perlu kenal sellernya, sama penjualan kita bagus, itu kena GMV Max otomatis. Teman biasanya komisi memang turun. Karena kan ya komisi-komisi kita nggak ada biaya packing, nggak ada admin, nggak ada ini. Ya udah gitu uang iklan seller. Jadi ya bagi gue ya kalau berkurang dikit komisinya wajar aja. Karena yang berkurang cuma hanya iklan GMV Max. Komisi kita dapatkan di GMV Max. Jadi kalau organik kita tetap normal. Bagi gue standar berkurang itu 50%. Jadi kalau misalnya normal organiknya 10%, GMV Max turun ya standar 5% tuh udah normal. Kalau misalnya komisi 8% turun jadi 4% wajar. Tapi yang dari 10% jadi 1% tuh kurang ajar.